wal isruna kang kaping selikur. Al-hadiyatu wal isruna kang kaping selikur. An Abi Hurairah iku saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sholatu utawi sholat imaduddini iku cagake agama. Ai kiwamuddini tegese cagake agama. Piro-piro cagake agama. Kama koyo barang anal amuda satemene sapa anal amuda satemene sapa kiwamul baiti iku cagake omah. Ini anal amuda satemene piro-piro sapa ya. Iwa mul baiti iku cagake iku piro-piro cagake omah. Wa fi'alan iku ing dalem salat ai as-sholati tegese salat asru khisalin utawi 10 pira-pira perkara. Asru khisalin utawi 10 pira-pira perkara. Zainul wajhi suci pepaese wajah. Pepaese wajah. Wa nurul qalbi lan nure ati. Ruya dan riwayatake anahu apa satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholatur rajuli utawi sholate wong lanang nurun iku madani fi qalbihi ing dalem atine rajul. Fi qalbihi ing dalem atine rajul. Paman mongko sampane wong saakan karep sapa eman minkum saking sira kabeh. Minkum saking sira kabeh fal yunawwir mongko becik madangi sapa eman. Fal yunawwir mongko becik madangi sapa eman qalbahu ing atine eman. Rawa wis riwayatake ing iki hadis At-Tailani sinten Imam At-Tailani. Wa rahatul badani lan kepenake badan. Wa rahatul badani lan kepenake badan
Ruya dan riwayatake anahu apa satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kum jumenengono sira sira pasali mongko nuli salat sira fa inna sholata mongko satemene salat syifaun iku dadi tombo Rawa wis riwayatake bu ing iki hadis Al Imamu Ahmad sinten Imam Ahmad wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa ruwiyalan dan riwayatake anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah satemene Allah satemene Allah idza anzala iku nalikane nurunake sinten Allah idza anzala iku nalikane nurunake sinten Allah ahadan ing panca boyo minas samai saking langit ala ahlil ardi ing atase penduduk bumi sorofa mongko ngengokake sinten Allah ing ahlil ard an umaril masjidi saking ngrapehake masjid rawa wis riwayatake ing iki hadis Al Askari sinten Imam Al Askari ya kita lanjutkan wal maqalatu adapun maqalah al hadiyatu wal ishruna yang ke-21 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholatu adapun salat imaduddini itu jadi tiangnya agama aikiwamutini maksudnya beberapa tiangnya agama tiangnya agama kama sebagaimana keterangan atau sebagaimana sesuatu anal amuda bahwasanya beberapa tiang iwamul baiti itu tiangnya rumah. Jadi
eh, makalah yang ke-21 ini menjelaskan tentang sholat, Mas. Sholat, kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sholat itu merupakan tiang agama, sebagaimana tiang itu sebagai tiangnya rumah, ya, tiang sebagai penegak rumah. Sekecil-kecilnya rumah pasti ada tiangnya. Gak ada ceritanya rumah gak ada tiang, pasti ada tiang. Maka kalau sholat itu merupakan tiangnya agama, ya, maka sebagaimana rumah ini kalau tiangnya kuat, maka rumah itu akan kuat, akan kokoh. Walaupun kena angin, puting beliung insya Allah kuat. Seperti tiang pancang, ya kan? Kalau tiangnya kuat, maka rumah itu akan kuat. Begitu juga dengan kita ini. Kalau agama kita pengen kuat, iman kita kuat, maka tidak lain dan tidak bukan kuatkan agama kita. Dengan cara apa, Mas? Sholat. Kuatkan iman kita dengan apa, Mas? Dengan sholat. Bukan hanya sholat 5 waktu saja, ya. Kalau ibarat tiang, ya, sholat 5 waktu itu tiang yang utama, ya, tiang yang utama. Rumah kan ada tiang utama, itu ya biasanya ada 4 tiang, ya kan. Kalau sampai pengen kuat lagi tiang, kalau pengen kuat itu rumah, ya, lagi, ya, makin kuat itu rumah, maka pinggir-pinggirnya dikasih tiang juga, gitu, biar makin kuat. Begitu juga dengan keimanan kita, agama kita, biar makin kuat. Di samping sholat yang 5 waktu, hendaknya kita jalankan sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib misalnya, ya, kita kerjakan. Kalau enggak semuanya, paling tidak 10 sholat rawatib jangan ditinggalkan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat itu, Mas, jangan ditinggal. Itu sholat rawatib yang muakkadah, ya, maka akan menjadi kuat, makin kuat iman kita. Kalau makin kuat lagi, jalankan sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya, sehingga kokoh betul agama kita, ya, nggak gampang terombang-ambing oleh segala badai tantangan lah. Nggak, insya Allah kita nggak bakal namanya murtad itu. Karena apa? Agama kita kuat, iman kita kuat, gitu, ya.
Wa fiha di dalam sholat itu asru khisalin ada 10 hal. Ada 10 hal. Kalau kita tegakkan sholat, maka kita akan mendapatkan 10 hal ini. 10 perkara ini akan kita dapatkan. Apa itu 10 mas? Yang 10 itu zainul wajhi. Yang pertama, penghias wajah kita. Artinya apa? Orang yang menjalankan sholat, orang yang mendirikan sholat, orang yang senantiasa menjalankan sholat, maka tampak di wajahnya itu akan kelihatan adem, menghias, ya. Wajahnya senantiasa adem kalau kita lihat, ya. Wajahnya kelihatan indah orang yang sholat itu, karena tampak di wajahnya senyuman, ya. Bahkan wajahnya itu akan kelihatan cemerlang. Itu sholat mas, membuat wajah kita semakin cemerlang, ya. Karena wajah cemerlang itu gak dilihat dari harus putih, tidak. Walaupun ada, saya pernah melihat orang Afrika, saudara kita dari Afrika, walaupun hitam kulitnya, orang Afrika, tetapi karena mungkin pancaran imannya kuat, sehingga kita melihatnya pun senang, ya. Orang ini karena senyum, ya, terpancar di wajahnya. Orang yang senantiasa menjalankan sholat dengan benar, maka wajahnya akan nampak bersinar. Gitu. Zainul wajhi. Wa nurul qalbi, hatinya pun akan bercahaya. Orang yang biasa sholat, orang yang senantiasa menegakkan sholat, menjalankan sholat, menjaga sholatnya, maka hatinya akan bercahaya. Maksudnya hatinya ini lapang mas, ya, mudah sekali memaafkan ke orang, tidak pemarah orangnya, hatinya bercahaya. Ini maksudnya hatinya lapang, mudah sekali memaafkan, walaupun disakiti kayak apapun dia bisa memaafkan, ya. Atau dia namanya juga hatinya bercahaya mas, dijauhkan dari kegelapan, ya, dijauhkan dari kegelapan. Kalau jauh dari kegelapan, kalau hati yang gelap itu mas, itu misalnya hatinya selalu iri dengki, gelap itu, ya, iri, hasud, sombong, ujub, ini gelap, ini bikin hati gelap. Tapi kalau hatinya penuh dengan nur, penuh dengan cahaya, maka orang itu dijauhkan dari sifat-sifat tadi. Dia akan jadi orang yang sabar, karena artinya bersinar. Ia akan menjadi orang yang bersyukur. Dia akan menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena sholat tadi, ya, menjaga sholatnya. Riwayat diriwayatkan anakku sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sholatur rajuli, sholatnya seseorang,
nurun fi qalbihi, itu bisa menerangi pada hatinya. Hatinya jadi terang. Paman sa'a, paman maka barang siapa sa'a yang menghendaki minkum di antara kalian, fal yunawwir, maka hendaknya terangilah qalbahun, hatinya. Dengan apa mas? Dengan sholat, ya, dengan sholat. Karena sholat itu ibadah paling pokok daripada semua ibadah. Innama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Bahwasanya pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba besok dari kiamat itu adalah sholat. Idza sholat saluhan sayru amali. Jika baik sholatnya, maka seluruh amal yang lain dianggap baik. Wa idza fasada sayru amali. Kalau rusak sholatnya, maka akan rusak seluruh amalnya, ibadahnya, ya, bagi amal yang lainnya. Makanya sholat, ya. Terus mana tadi? Rawat telah melakukan kepada ini hadis At-Tailami, Imam At-Tailami. Warahatul badani, sholat itu menjadikan badan enak, ya. Badan enak, orang dengan sholat jadi tenang, ya kan, tenang. Diriwayatkan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, berdiri, fasolli, maka sholatlah, ya. Fa inna sholata, maka sesungguhnya sholat syifaun, itu sebagai obat. Itu mas, makanya ada orang sakit datang ke kiai, disuruh sholat, biasanya sholat, suruh sholat dengan tata cara sholat yang benar. Saya pernah cerita, saya punya tetangga tua sekali umurnya, udah saat itu udah ber-100 kali, 90, tapi sehat, ya, sehat, ya Allah. Setelah saya perhatikan, ya, saya tanya si bapaknya, waktu itu saya masih kecil, tapi sekarang beliau udah bapak. Suami istri itu, ya, suami istri, aki-aki sama nini-nini, udah tua sekali mas. Allah, beliau sehat gitu ya, saya lihat. Dan tua, jalannya udah bongkok, tapi sehat betul. Tadinya sih gak sholat, entah mungkin dipesan sama kiai untuk sholat, dia sholat gitu ya. Masya Allah, walaupun sudah bongkok nih, tapi kelihatan bugar gitu badannya, wajahnya kelihatan bercahaya, ya, Masya Allah. Ini kisah nyata orangnya. Karena apa? Sebelum adzan itu udah di masjid orangnya. Dia mah bukan nggak ada orang aki-aki, udah tua sekali. Yang ada mah anak-anak muda itu. Dia mah sebelum adzan udah di masjid. Ini aki-aki sama ini suami istri. Saya pernah nanya, Mbak, ini rahasianya biar sehat terus apa Mbak? Opo, jadi dia nggak ngaku, ya. Oh, aku yang ini cuma yang penting sholatnya sengaja kan, gitu. Jadi ninggalnya pun mudah, nggak nyusahin orang, nggak usah jauh-jauh deh, Mbak, ya. Mbak, mas-mas tahu sendiri nih kalau santri yang lama. Mbak itu begitu, lihat aja tuh Mbak,
Ini yang tadi yang saya ceritakan yang di kampung. Kalau yang di sini kan jadi ingat Mbah. Kita kirim Fatihah khusus buat Mbah. Khususnya kita namanya Titus. Al-Fatihah. Iya, karena juga iya. Bahkan tahu sendiri dulu, yang tahu santriwati yang dulu kayak Mbak Us, Mbak Fitri dulu ya santriwati yang sering diomelin sama Mbak. Kadang-kadang datang belum pada bangun santri teh, Mbak teh ngomel Mbak teh ngomelnya tapi bener kan. Sebelum subuh Mbak udah ke musola, musola nyapu segala macam. Duhur juga sama Mbak. Makanya Mbak masih sehat aja. Mbak itu selama ini ya, itu Mbak nggak pernah masuk rumah sakit. Obat-obat warung aja ya, kalau sakit sebentar. Itulah ya, karena menjaga sholat. Menjaga sholat benar banget. Dijaga itu tuh. Fasoli fa inna sholata shifaun. Sholat itu sebagai obat. Akan jadi orang jadi sehat terus. Terus Mbak juga wafatnya nggak nyusahin, nggak sakit lama enggak. Kita kan masih ngaji malam Selasa itu. Karena Mbak itu sakit parahnya waktu habis jatuh itu lama sebulan. Itu sakit padahal ya seperti itu. Tapi itu beliau kan nggak wafat ya, artinya nggak menyebabkan beliau wafat. Yang sakit yang sekira-kiranya kita masih biasa dan biasa waktu itu. Kita malam juga masih ngaji. Ya, kita jam 10 selesai itu, jam 11 wafat. Itulah sholat Mas Mbak. Makanya Mas jaga sholat, jangan sampai kagak sholat. Ya, terus saking mau malasnya sholat, karena biar namanya juga orang, jangan sampai Mas tinggal sholat 5 waktu. Titik. Kalau sampean punya utang sholat, secepatnya dibayar, mumpung masih muda. Sampean waktu dulu mungkin waktu sekolah dulu jarang sholat, itu dibayar Mas, dibayar. Karena sholat itu sekali kagak sholat itu harus sampai tembus di neraka 80 tahun. Ngeri seumur hidup orang. Kayak sholat jangan ditinggal. Rawat telah kepada hadis Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Waru yang diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah idza anzala ahadan, sesungguhnya Allah Ta'ala idza anzala, ketika menurunkan ahadan musibah, ahadan itu musibah, minas samai dari langit, ala alil ati pada penduduk bumi, sorofa maka Allah akan memalingkan pada penduduk bumi tadi umaril masjidi, dari memakmurkan masjid. Itu Mas, hati-hati. Kalau masjid kosong, ya kagak ada yang sholat, hati-hati. Itu bertanda musibah akan Allah turunkan di tempat itu. Hati-hati. Karena ini kata Nabi, kalau Allah ingin menurunkan
di daerah itu tidak memakmurkan masjid, ya, tidak ada yang memakmurkan masjid. Masjid itu jadi kosong lompong, kagak ada pengajian, kagak ada sholat, kagak ada yang baca Al-Quran. Pokoknya orang-orang di masjid itu jadi kosong aja masjidnya. Hati-hati tanda-tanda itu. Sehingga Allah kemudian menurunkan bala di tempat tersebut. Itu. Sebaliknya Mas, kalau kampung itu sholat jamaahnya penuh, di situ banyak taklim, pengajian banyak di masjid itu. Maka Allah pun menurunkan keberkahan di tempat itu. Itu. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama. Itu Mas. Jadi tempat-tempat yang masjidnya penuh dengan orang berjamaah, maka di situ barokah. Atau banyak pengajian di situ barokah. Contohnya Masjid At-Thaibah. Masjid At-Thaibah itu subhanallah, kalau sholat penuh, maghrib bisa. Pengajiannya juga full dari Senin sampai seminggu full itu ada pengajian terus, ya kan? Sehingga At-Thaibah itu berkah luar biasa. Oh, kalau korban aja 16 sapi loh, bahkan 17 ekor sapi. Apa enggak luar biasa? Kalau nyari nyari dana cepat sekali di situ, ya kan, untuk bangun apa itu cepat biasa itu kan. Karena apa? Itulah rahmatnya Allah diturunkan di tempat itu. Nah, karena apa? Karena memakmurkan masjid, masjidnya makmur. Kalau masjidnya makmur, maka rakyatnya pun akan makmur. Itu paham ya? Dan sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.